teks laporan hasil observasi. Ambil yang di kelas 10 ya, kelas 10 ganjil. Ya, udah pernah kan sebelumnya buat RPP waktu yang pertama? Ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas, materinya, alokasinya. Misalnya dia 2 les, udah 2 kali berapa menit dia dalam 1 les, 2 kali 45 menit satu pertemuan tahun pelajarannya. Baru ada kompetensi intinya. Nah, ini dia pasti ada di silabus, ya kan? Lalu tujuan pembelajarannya ini. Nah, ini materi pembelajarannya. Ada materi pembelajarannya, ada pendekatan, metode dan mode pembelajarannya. Pendekatannya, ada nggak buku yang membahas tentang strategi pembelajaran gitu? Ada yang punya? Ada kan? Pasti di dalam buku itu ada kayak gini deh, ada metode pembelajaran, ada model, semuanya di situ. Nah, di RPP itu kalau misalnya disesuaikan sama materinya, materi tentang teks laporan hasil observasi, sesuainya pendekatannya, metodenya itu apa yang sesuai. Di sini penugasan, diskusi, tanya jawab. Karena tentang hasil observasi. Jadi pasti mereka harus diskusi, tanya jawab, namanya observasi. Ya kan? Baru media yang digunakan, spidol, papan tulis, lembar kerja siswa, buku. Internet tuh masuk? Internet kan kita pasti kalau misalnya K13 itu kan lebih berpedoman kepada ini komputer, lebih berpedoman kepada nggak buku lagi sih gitu, lebih kepada internet yang elektrik deh gitu. Kalau dia ada 2000 apa K13 lain sama yang KTSP. Jadi pasti sekarang kalau kayak sekolah-sekolah yang tinggi, sekolah-sekolah terkemuka, pasti di setiap sekolah tuh ada yang namanya cok-cokan, ada kabel-kabel karena setiap siswa pasti udah bawa laptop sendiri. Memang harus didukung seperti itu. Ini dia sumber belajarnya, inilah buku Suherli, ini daftar pustakanya bukunya. Ini dia kegiatan pembelajarannya. Setiap kegiatan pembelajaran ada 3, ada pendahuluan, inti sama penutupnya. Ya, ini. Pendahuluan. Kita buat peserta didik merespon salam. Pertama kali kita masuk, pasti mereka kan berdiri dulu kan, salam dulu sama kita, hormat atau gimana, berdoa. Udah, yang pertama kali itu baru kita ulang lagi, kita flashback sama materi yang sebelumnya pernah kita ajaran, kita ulang lagi. Orang tuh masih ingat, murid-muridnya masih ingat atau udah lupa gitu, kita flashbackkan lagi. Baru masuk dia ke intinya, distimulus dulu. Baru ada apa masalahnya tentang materi itu, ada yang sulit, ditanya sama muridnya, ada yang nggak paham. Baru udah, ujungnya penarikan kesimpulan. Biasanya kalau misalnya di dalam belajar kita hubungkan antara kehidupan kita sehari-hari gimana gitu sama materi yang kita diajarkan. Jadi murid-murid itu lebih paham gitu kehidupan kita sambungkan dengan materi yang kita ajarkan tadi gitu. Jadi mereka lebih paham. Udah, penutupnya berdoa. Kita kasihlah penghargaan sama murid yang misalnya kita kasih pertanyaan dia bisa jawab gitu. Nah, kita masuk ke sistem penilaiannya. Penilaiannya ada yang spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau pengetahuan spiritual saat pembelajaran berlangsung. Sikap sosialnya, anak ini apatiskah, nggak mau bekerja sama, dia kooperatif atau gimana, atau dia hanya mau sendiri aja, nggak mau bekerja kelompok. Nah, pengetahuannya, pintar nggak anaknya gitu secara mandiri. Keterampilan gitu, dia mampu nggak mengembangkan, misalnya kayak kita suruh dia buat karangan, dia mampu nggak mengembangkan karangannya itu dengan bagus gitu. Udah, setelah kita beri tugas, kita periksa. Kalau misalnya kurang dari KKM, kita buat remedi. Sama kayak kita di sekolah kan ada remedinya. Nih, lembar pengamatan sikap. Ini angketnya, angket untuk soalnya, untuk pemberian tugas. Nama peserta didiknya, catatan perilakunya,
sikap. Nih, pengetahuannya sangat baik, skornya 4, baik 3, kurang baik 2, tidak baik 1. Bisa kan bedain mana pengetahuan, keterampilan, sama sikap? Tahu kan? Udah habis untuk satu materi ini. Ada yang mau ditanya lagi? Gimana mau dikembangin lagi? Ada yang susah? Berarti Bu kalau RPP dia kan kalau misalnya yang satu lembar itu berarti satu materi. Satu materi berapa kali pertemuan? Satu materi itu dia bisa berapa kali pertemuan? Ini kayaknya 2 kali 45 menit, ini dia untuk satu pertemuan aja. Bisa juga di sini dibuat 2 kali 45 menit untuk berapa kali pertemuan kita. Misalnya ada yang bisa buat untuk 3 pertemuan gitu. Ini mungkin yang kalian buat yang untuk satu pertemuan aja, ada tuh yang sampai 3 pertemuan gitu. Karena dia satu materi itu nggak mungkin cuma untuk satu pertemuan itu bisa habis gitu. Dalam satu materi pasti dia kan agak banyak tuh yang dibahas. Jadi dia perlu berapa kali pertemuan baru bisa habis satu materi. Ada lagi?